Ajaran Syekh Siti Jenar tentang ajaran Syekh Siti Jenar tentang ajaran dan pemikiran Syekh Siti Jenar. Secepat kilat Syekh Siti Jenar menampakkan diri kembali sambil berkata, "Coba tusuk sekali lagi." Ketika tusukan ketiga, Syekh Siti Jenar membujur tergeletak di lantai masjid. Anggap mengajarkan ajaran sesat oleh para wali songo. Kurang lebih sekitar tahun 1404, Syekh Siti Jenar dilahirkan. Beliau dipercaya masih keturunan Nabi Muhammad dari garis keturunan Siti Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian pada tahun 1475 di masa Kesultanan Demak, Syekh Siti Jenar mengembangkan ajaran Sufi yang dinilai bertentangan dengan ajaran Wali Songo. Ajaran Manunggaling Gaula Gusti atau bersatunya hamba dengan Tuhan membuatnya dianggap sesat. Nah, untuk mengikuti kisah selengkapnya, silakan tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Selamat mengikuti. 140 ajaran dan pemikiran Syekh Siti Jenar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ingin saya sampaikan tentang metode dan cara mengetahui kematian diri sendiri dan cara menempuh kematian sendiri. Informasi ini berdasarkan kitab Atas Sadur Ada Makna halaman 49 hingga 53, juga hasil dialog dengan berbagai orang yang berpengalaman dalam hal tersebut. Hal ini menjadi penting karena salah satu jenis pengetahuan ajaran Syekh Siti Jenar adalah mengetahui kematian dirinya sendiri. Pengetahuan ini merupakan salah satu upaya zohiriyah untuk hal tersebut. Pada uraian ini adalah sarana untuk mengingat-ingat bahwa sebenarnya setiap orang dapat menerka dan mengetahui tanda kematian pada dirinya sendiri. Bisa menjadi sebagian petunjuk kalau seseorang sudah mulai didatangi oleh malaikat utusan Allah yang mengurusi segala kehidupan manusia di dunia. Bagi manusia yang sudah mendekati kematiannya, Allah akan mengangkat 10 macam pangkat dan kenikmatan, yaitu yang pertama, diambil berkahnya kebumian, yaitu berkurangnya
warna kehidupan. Yang kedua, diambil keadilan ratunya, yaitu surutnya panca indera. Yang ketiga, diambil kemurahan kekayaannya, yaitu berkurangnya kekuatan badan. Yang keempat, diambil wirai atau satrianya ulama, yaitu berkurangnya akal budi atau daya nalar. Yang kelima, diambil tapaning ngawerda, yaitu selalu moring-moring atau banyak bicara tentang berbagai hal, selalu merasa tidak benar. Keenam, diambil kesabarannya yang sudra, yaitu banyak nafsu amarahnya. Yang ketujuh, diambil sikap asihnya, yaitu gelapnya angan-angan. Yang kedelapan, diambil rasa wirangnya, sehingga kesatriaannya berkurang. Kesembilan, diambil imannya mukmin, yaitu roh dan jasadnya kurang bisa menyambung lagi. Yang kesepuluh, diambil sastranya Al-Quran, yaitu rasa perasaannya menyempit. Kalau sudah merasa mendapatkan tanda-tanda tersebut, kita sering merasa belas kasihan terhadap badan kita sendiri. Kemudian merasakan berpisahnya antara nyawa dan raga. Itulah tandanya sudah mendekati kematian. Mulai saat itu akan nampak jelas tanda-tanda datangnya kiamat pribadi, kiamatnya badan kita, kebangkitan pribadi kita. Hanya saja bahwa sering manusia tidak menyadari dan tidak merasakan tanda-tanda yang ada. Hanya manusia yang waspada, linuih, dan selalu dalam kesadaran penuh, eling, biasanya banyak melakukan meditasi yang benar-benar bisa merasakan tanda-tanda tersebut. Adapun tanda-tandanya sebagaimana yang akan disampaikan ini sebagai bekal untuk menambah kewaskitaan kita menghadapi diri kita sendiri. Kurang 3 tahun. Kelihatan merasa lelah hidupnya dan merasa bosan mengetahui segala kemuliaan yang tergelar di dunia. Sering merasa sakit, terkadang lupa bepergiannya mengarah kemana, dan hilang rasa tidur yang enak. Kalau sudah mengetahui tanda-tanda ini, seharusnya ingat dan eling, sadar penuh kalau hidup ini pasti akan terkena kematian. Kurang 2 tahun. Kelihatan sering merasa memiliki rasa kangen, rindu kepada keluarga yang sudah mendahului wafat. Sering tidak bisa lagi menyembunyikan unek-unek perasaan hati. Tidak lagi
memiliki keinginan yang muluk-muluk dan sering asik memperbaiki bagian dalam rumah. Saat-saat inilah seharusnya selalu merasa nestapa dengan melakukan banyak pencegahan diri akan hal-hal yang muspra. Kurang 1 tahun. Sering melihat wujud yang tidak tampak. Sering bergetar bagian leher atau kemudian sakit yang menguras semua kekuatan. Penglihatan sayu pucat. Tulang belulang pegal dan linu. Kurang semangat dalam pembicaraan. Perasaan lidah berkurang. Kalau sudah merasakan tanda-tanda ini, seharusnya semakin memperbanyak puasa dan mengheningkan cipta atau tapa. Kurang 9 bulan. Sering melihat wujud diri sendiri. Sering pikun. Jalannya darah sering terasa berhenti. Nafsu berkurang. Maka selalu merasa mati di dalam hidup. Atau melatih mati di dalam hidup. Banyak melakukan semedi atau zikir dan wirid dalam kesunyian diri. Kurang 6 bulan. Sering mendengar segala sesuatu yang tidak kelihatan. Telinga sering gumrebek sehingga pendengaran berkurang. Sering tidak memiliki keinginan apa-apa lagi. Kadang tanpa belas kasih. Jika sudah tampak dan merasa tanda-tanda ini, setiap waktu hendaknya beraktivitas yang baik dan benar, menjaga segala keinginan, manisnya lisan, kehalusan budi pekerti, dan selalu membuat enak perasaan orang lain. Kurang 3 bulan. Sering merasakan bau-bauan dari alam halus, seperti bau kemenyan Arab, bau amis yang khas, atau bau penyakit. Di dalam hidung sering terasa dingin, kecepatan nafas berkurang, serba tergesa-gesa dalam segala hal. Kalau terasa hal-hal ini, maka sudah saatnya banyak menyepikan diri beribadah, agar selalu bisa bersama Allah, menyatu tunggal dengannya. Segala bentuk perasaan, kalau bisa dikeluarkan, tidak disimpan dalam hati. Apa yang terlintas dalam angan dan hati, dikeluarkan. Tindak tanduk disempurnakan, dan senang membuat orang lain senang dengan meringankan beban orang lain. Kurang 2 bulan. Penglihatannya sering kosong dan kadang bersifat menipu. Misalnya, sinar matahari tampak hitam, langit merah, api terlihat hitam, bayangannya sendiri terlihat 2. Penglihatan seperti tanpa bayangan. Kalau hal-hal ini sudah terjadi, saatnya lah menyampaikan wewarah atau pendidikan menyangkut kebijaksanaan.
wasiat, atau pesan-pesan kepada ahli waris serta sesamanya, dan juga menjaga aktivitas yang sudah bagus demi keutamaannya. Kurang 40 hari. Kelihatan jika jari-jari tangan ditekuk, ditekan pada telapak tangan, jari manis bisa terangkat. Sulit ditekuk, atau jari yang 4 ditekuk, ditekan pada telapak tangan satunya. Jari tengah sulit tertekuk. Bahkan kalau sudah tidak bisa ditekuk lagi, berarti kurang dari 40 hari. Juga sering merasa kejang-kejang pada otot-ototnya. Tulang punggung dari atas sampai bawah sering terasa berkedut. Sifat lupa menjadi-jadi. Maka saatnya untuk menyesali semua keburukan yang ada, kemudian meminta maaf kepada sesamanya atau semua kesalahan, serta memberikan maaf kepada sesamanya atas kekeliruan dan kesalahan yang pernah diperbuat atas dirinya. Saatnya pula menyelesaikan segala urusan kemanusiaan agar tidak menjadi beban di alam kelanggengan. Kurang 30 hari. Kalau menggerak-gerakan jari-jari terasa berkurang atau putus, sendi-sendi terasa putus, maka saatnya menerapkan ilmu kesampurnaan yang sudah kerap dilatih dalam hidupnya, meliputi iman, tauhid, makrifat, dan Islam. Maksudnya iman adalah peneguhan kembali akan kodrat pribadi, yaitu sifat kekuasaan pribadi yang bertempat pada saat hening atau hening. Tauhid yaitu memasrahkan kepada irodat pribadi, kepada daya karsa pribadi yang juga berada di dalam hening. Makrifat adalah kewaskitaan, yang diwaspadai adalah ilmu pribadi, yaitu mengetahui bertempatnya zat, sifat, asma, dan af'al, atau inti pribadi, perupaan pribadi, asma ingsun pribadi, dan perbuatan ingsun. Mengetahuinya adalah dengan awas atau keheningan. Islam adalah selamat sejahtera, yaitu kehidupan manusia atau hidup sejati, bertempat pada kesadaran, yaitu kesadaran utuh akan sang pangeran pribadi yang bersifat jalal, jamal, kohar, kamal, atau agung zatnya, meliputi semesta raya. Jamal adalah elok, indah. Sifatnya tidak berjenis kelamin, tidak makan, minum, tiada bertempat dalam ruang, tanpa arah, tanpa warna, tanpa rupa. Kohar adalah perkasa, yaitu asmanya, nama tanpa nama. Seluruh nama dalam namanya bergulung menjadi asma pribadi. Kamal adalah sempurna, atau segala aktivitasnya sempurna dalam karyanya. Kurang 15 hari. Kelihatan dengan sering nampaknya warnanya sendiri. Saatnya lah untuk selalu memuja, memantapkan karsa yang maha kuasa. Lakunya ketika akan tidur harus menghentikan segala sesuatunya, mengheningkan cipta. Adapun ucapannya,
Ada pepujian pribadiku yang satu. Zatnya adalah zatku sendiri. Sifatnya adalah sifatku sendiri. Namanya adalah namaku sendiri. Perbuatannya adalah perbuatanku sendiri. Aku memuja pada saat pertemuan tunggal dari keadaanku sempurna dengan kodratku. Saat itu menciptakan kondisi memuja tunggal, yaitu bapa, ibu, kakek, nenek, istri, anak, cucu keturunan, dan sesamanya yang menjadi tempat curahan kasih, agar semuanya manunggal dalam masa keabadian, juga agar bisa tulus ikhlas melepasnya jika sudah tiba saatnya kematian, karena ketidakikhlasan terkadang menjadi salah satu sebab sulitnya roh berpisah dengan badan atau wadah. Kurang 8 hari. Kalau sudah berada dalam kondisi sakit, terkadang juga tidak ada nafsu makan, tidak dapat tidur. Saat itulah harus menempuh laku taubatan nasuha. Adapun lakunya, setiap akan tidur atau setelah bangun dari tidur, disertai dengan mengendalikan dan menghentikan segala sesuatu, baik kegiatan badan, pikiran, perasaan, keinginan. Adapun ungkapan taubatnya adalah, aku menyesal terhadap zat keadaanku sendiri, kotornya jasmaniku, bohongnya hatiku, keserakahan nafsuku, alpanya hidupku selamanya. Maka nanti akan aku tebus sempurna semua dosa dari kodratku sendiri. Kurang 3 hari. Kalau perasaan bingung, merasakan sakit yang menyeluruh, terkadang mengeluarkan kotoran yang banyak dan tanpa terasa, atau tinja tahun, atau tinja kalong, kotoran yang cair, keluar sebentar-sebentar. Kadang juga disertai keluarnya cacing kalung. Ujung jari kaki dan ubun-ubun terasa dingin. Kadang-kadang juga disertai keluar cairan dari kemaluan. Disitulah saatnya menyaksikan zat-zat kita pribadi, menyaksikan zatnya zat kita pribadi, dengan disertai mengendalikan segala hawa dan keinginan. Atau kalau bisa disertai laku mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta yang diucapkan adalah, aku angkat saksi di hadapan zatku sendiri. Sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali aku, dan aku angkat saksi sesungguhnya Muhammad itu utusanku. Sesungguhnya yang disebut Allah insun diri sendiri, badanku. Rasul itu rasaku, Muhammad itu cahayaku. Akulah zat yang hidup tidak akan terkena mati. Akulah zat yang selalu ingat tidak pernah lupa. Akulah zat yang kekal tidak akan ada perubahan dalam segala keadaan. Akulah zat yang bijaksana, bagiku tidak ada yang samar sesuatu pun. Akulah zat yang maha menguasai, yang kuasa dan bijaksana, tidak kekurangan dalam pengertian, sempurna terang benderang, tidak terasa apa-apa, tidak kelihatan apa-apa. Hanyalah aku yang meliputi sekalian alam dengan kodratku. Kurang 2 hari. Ketika dari 9 lubang terasa keluar angin, terkadang disertai jiwa yang memelas terhadap badan kita pribadi. Saat itulah waktunya menyucikan segala jenis anasir badan,
yaitu jenis anasir yang bertempat pada zat, sifat, asma, af'al, seperti anasir badan yang berasal dari bumi, api, angin, dan air. Semua itu harus dikondisikan dalam keadaan suci, mulai untuk berpulang kepada asal masing-masing. Sempurnanya manunggal dengan anasir ruh yang bersama dalam keadaan wujud, ilmu, nur, dan suhud. Maksudnya, tempat adalah darah. Sebab darah itulah yang menjadi kenyataannya ruh. Maksud ilmu, penglihatan, adalah penglihatan mata wadah yang menjadi tempat pengawasannya ruh. Adapun cahaya atau nur, yaitu cahaya yang meliputi diri pribadi atau aura, karena cahaya menjadi pertanda adanya ruh dalam jasad. Maksud dari suhud, saksi adalah nafas yang menjadi saksi keberadaan ruh. Adapun cara mensucikannya adalah dengan mengendalikan semua hal terkait itu semua, disertai dengan ucapan di dalam cipta atau dalam rasa, hati, dan angan-angan. Aku pribadi mensucikan semua anasirku yang bersifat jasmani, suci, mulia, sampurna, menyatu dengan semua anasirku yang rohani, tanpa halangan, berada dalam kesejahteraan sejati, dalam alam kesejatian, oleh kodratku sendiri. Kurang 1 hari. Kalau semua otot dalam semua persendian kaki kita sudah lemah, lunglai, atau wajah kita sudah mengeluarkan keringat dingin, saat itu terkadang kita sudah memiliki perasaan terpisahnya raga dengan sukma. Disitulah tempatnya untuk menggabungkan badan dengan nyawa, dengan mengendalikan dan menghilangkan segala sesuatunya dalam cipta, menyebut Allah yang dikawinkan nganunggal dengan wali oleh utusan. Penghulunya Muhammad bersaksikan malaikat 4. Ya, aku yang mengawini badanku, dipertemukan dengan sukmaku, berwalikan dengan rasaku, dinaikkan oleh cahayaku, disaksikan oleh malaikatku yang 4. Jibril adalah ucapanku, Mikail adalah penciumanku, Israfil adalah penglihatanku, Israel adalah pendengaranku, dengan segala perkawinan yang sempurna oleh kodratku. Perjalanan mati atau jalannya ruh. Kalau kulit sudah tidak kasat, sudah lembek melemas, kemudian dingin, daya fungsi persendian sudah sirna, menjadikan aura tubuh tanpa cahaya. Aura kehidupan sudah layu, penglihatan sudah kabur, gerbeknya telinga sudah hilang, menjadikan terasa sunyi, sepi, senyap. Kemudian terasa kesemutan seluruh wajah dan kepala, dan muncul bau ular atau amis yang khas. Saat itu, perasaan harus selalu sentosa. Jangan sampai perhatiannya kepada yang lain, karena sudah waktunya untuk didatangi goda rencana setan, Idajil laknat, sang Dajjal, serta datang godaan saudara 4 dan kelima pusat atau sedulur papat kalima pancer. Oleh karena itu, harus segera dalam ciptanya melakukan ruwatan atau tebusan seperti ingsun meruat saudaraku yang 4 dan kelima pusarnya, Marwati, kakak Kawah, Adi, Ari-Ari, Darah, dan Pusar. Semua saudaraku yang tidak kelihatan dan yang tidak terkena perawatan, saudaraku yang keluar dari jalan hina, serta bisa